ironis banget ya kalau kita lihat isu yang digaungkan bahwa di zaman STI itu ada dinamika lah, nggak bisa bahasa apa segala macam. Ternyata malah terjadi di era ini. Dan kalau kita lihat di grup Saudi sama Irak, pelatih itu nggak bisa bahasa Arab dulu. Gengnya Patrick dan pelatih-pelatih sebelumnya ini pelatih apa magang ya? Pelatih full timer apa magang? Iya, soalnya kalau kita lihat Sintayong sejak jadi pelatih dia stay di Indonesia, di apartemen. Ivan Kolev, hampir semua lah. Hampir semua. Alfred Riedel, ini kok pulang balik gitu. Ketemu lagi di Locker Room. Kalau sekarang lagi rame ada 2S. Kalau di Locker Room ada Duo Haris. Ketemu lagi. Kenapa sih pada ketawa? Boleh. Gue kaget juga tuh ngomong 2S. Gue sampai nengok. Agak di pinggir jurang ya. Sampai nengok. Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Oke. Ini pas banget ya, kita pas mau syuting lagi di perjalanan mau ke studio, ternyata ada kabar Patrick Kluivert akhirnya diberhentikan oleh PSSI atau mutual termination ya. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Gimana tanggapan kalian? Ya, gue pikir ini keputusan yang ya udah jelas ya. Soalnya pressure publik juga kenceng. Tapi kaget gak? Enggak lah. Gue udah bisa tebak bahwa ini ya tinggal ketok palunya aja sih. Karena dari kemarin kan dari awal juga Pak Sumarji udah bilang bakal ada rapat Exco yang akan menentukan itu, dan Pak Marji juga bilang berharap Exco tegas untuk menentukan. Dari situ kan udah kode bahwa Patrick bakal dipecat, tinggal ketoknya aja gitu. Karena kan memang pemecatan ini menurut gue wajar ya. Dengan performa yang gue pikir ya mengecewakan, terutama saat lawan Arab Saudi. Ya lawan Irak better, tapi tetap bedanya kita nggak bisa bikin gol ya. 45 menit pertama kan harusnya kita punya peluang tuh ya, killing the game-nya kita nggak punya. Sementara Irak one shot one goal, itu yang membedakan. Dan juga saat lawan Arab Saudi kan banyak hal-hal yang membingungkan ya, bagaimana Yakob Sayuri dimainkan di bek kanan, tiba-tiba Mark Klok sebagai starter, padahal ada Nathan Choaon yang bisa dimainkan. Ya ini yang membuat ya kekalahan itu ya kekalahan yang sebetulnya nggak pantas. Kalah adalah hal biasa dalam permainan, tapi karena kekeliruan yang diturunkan oleh Kluivert ini yang bikin orang pada kecewa sih. Oke, sebelum ke evaluasi hasilnya. Tapi ini keputusan ini artinya memenuhi ekspektasi publik yang benar-benar pengen PK out. Kalau menurut gue gila ya kalau seandainya PSSI nggak pecat. Menurut gue gila. Terlalu frontal menurut gue perlawanan PSSI kalau nggak pecat Patrick Kluivert dan timnya. Cuman yang bikin gue kaget, kenapa segerbong-gerbongnya itu yang dipecat gitu loh. Padahal kan bisa Patricknya aja yang di take out, kemudian Alex Pastornya bisa dinaikkan sebagai caretaker sementara, karena kita tahu Alex Pastor ini kan punya CV yang lumayan mentereng gitu. Ya cuma PSSI yang ambil keputusan segerbong-gerbongnya itu, bahkan Van Kempen ya, Frank Kempen dipecat juga padahal belum kerja tuh di timnas U20. Oke, nih Bung Harpa, gue nonton obrolan Bapak di sebelah. Bapak nunjukin WA dari temennya tuh ya, temennya PK, bahwa PK ini pengennya sampai Piala Asia, kalau nggak salah ya. Tapi kemudian akhirnya terjadi keputusan ini. Ya, pertama pemecatan ini menurut gue sedikit telat, tapi tepat. Karena tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Ais bahwa memang nggak ada checklist yang bisa untuk mempertahankan dia. Mulai dari pemilihan pemain, mulai dari reaksi dia selama pertandingan, ketika ada misalnya sisi kanan kita digerus, dibiarin terus-terusan. Mark Klok yang nggak pernah main duet sama João Pelopessi sedetik pun ditaruh duet di pertandingan yang sangat penting, dan lain-lain. Kemudian attitude dia juga nggak nyamperin fans. Just for your information, fans itu luar biasa effortnya ke stadion di Stadion King Abdullah Sport City, karena mereka dari seluruh penjuru Saudi itu jauh-jauh tuh. Jadi pemain keliling dia nggak ikut tuh ya? Iya, nggak, ya say hello lah gitu. Kemudian tadi saat offer kan nanya jangan-jangan takut ditimpukin gitu kan. Ya, even kalau gini, kalaupun dia datang terus ada yang nimpukin botol aqua atau air minum lah gitu ya, air mineral, itu kan akhirnya kan bola jadi di penonton. Orang akan simpati ke dia kan. Oh, Kluivert oke, dia gagal, tapi jangan digituin juga. Kan orang Indonesia gampang simpati. Jadi menurut gue dia harus datengin itu, nggak ada masalah. Tapi gue yakin juga orang kita itu orang yang gampang luluh. Kalau dia datang, dia
minta maaf, sorry, pasti semua akan gini juga. Yang terakhir, begitu selesai dia nyelonong balik ke Belanda. Tidak ada yang dilanggar, tapi etikanya kayaknya kurang pas lah. Seperti itu. Jadi, kalau kemudian dia dipecat, menurut gua agak sedikit terlambat malah. Tapi it's okay, better late than never. Dan gua agak kaget juga, ternyata itu semua satu gerbong-gerbongnya. Nah ini gua nggak ngerti nih kompensasinya gimana. Kalau melihat judul pemecatan itu mutual consent, artinya kemungkinan besar kompensasinya nggak terlalu banyak nih. Nah artinya masih ada masih ada negosiasi dan kemudian masih ada fuel bensin untuk mencari pelatih baru yang lebih bagus dan itu tugas PSSI. Jangan sampai salah lagi, jangan sampai nunggu Natal interview nih. Jadi kan di situ bisa tahu mana yang serius katanya kalau Natal datang. Ya yang wajar-wajar lah. Kita juga netizen kita nggak bodoh-bodoh banget lah. Pilihlah berdasarkan asas objektivitas, ada dasarnya. Ketika dipilih pasti nggak semua orang setuju nih. Pasti ada pro dan kontra. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting orang bisa ngerasain, oh gue ngerti nih kenapa dipilih ini. Nanti November ada FIFA Matchday kan? Nah biar di situ nanti proven. Kalau kelihatannya ada hilalnya, oh oke juga ya. Pasti nanti akan bisa mengambil hati fans juga. Ya, dan satu lagi menurut gue yang membedakan gengnya Patrick dan pelatih-pelatih sebelumnya ini pelatih apa magang ya? Pelatih full timer apa magang? Iya, soalnya kalau kita lihat Sintayong sejak jadi pelatih dia stay di Indonesia, di apartemen. Ivan Kolev. Iya, hampir semua lah. Hampir semua. Alfred Riedel. Ini kok pulang balik gitu. Tapi gini, ada yang mengatakan nih, ya kan banyak pemain kita yang di sana. Nah, gimana tuh? Iya paling enggak kan gini loh, lu dipekerjakan di Indonesia. Nah, setuju. Iya lu datang dong, lu tinggal dong di Indonesia. Simbol ya. Simbol. Bapak nyontek konten IG gua ya. Itu gua nonton tuh. Dan itu benar. Iya. Iya lu harusnya gitu dong. Jadi pelatih timnas, lu harus punya sense of belonging terhadap tim atau negara yang lu tangani gitu loh. Doesn't matter lu orang Inggris, orang Zimbabwe, orang Gambia, Trinidad dan Tobago gitu loh. Jadi dalam situasi tertentu, lupakan lu orang Belanda. Lu sekarang sudah menjadi Indonesia. Lu punya pride di sini. Lu punya dignity, lu punya unity. Kesatuan this nation Indonesia gitu loh. Jadi, ini momennya lagi tugas gitu loh. Selesaikan dulu. Bukan hanya sekedar match selesai bubar gitu kan. Iya makanya pertandingan selesai, assalamualaikum. Selesai pertandingan, selamat malam Indonesia kan bisa gitu. Dan gini, kalau misalnya dibilang pemain kita backbone-nya banyak main di Eropa. Let's say sebulan dia sekali lah ke sana. Kalau dia datang hari Jumat, ketemu Jumat depannya lagi kan dia dapat 2-3 pertandingan tuh. 2-3 match lah. 2 kali liga, mungkin satu ada cup lah. Itu paling 2-3 orang paling habis 100 juta lah naik bisnis. Pego lah sama hotel. Not a big deal gitu menurut gua. Kalau alasan itu, tapi simbol bahwa markas kita jenderalnya di situ itu sangat penting menurut gua. Dan toh kan juga banyak pemain kita juga di sini. Iya, Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri, dan dia ingat bilang apa waktu di Hotel Mulia, I want the local players to be the heart of the team. Tapi dia ada di sana. Nah, itu. Oke. Lagian juga kalau pemain kan mereka memang harus balik ke timnya juga. Liga udah mau mulai lagi, jeda internasional mau habis. Kalau dia kan beda. Emang dia ada kerjaan lain selain melatih timnas? Kalau ada ya itu tadi benar kan, berarti kok ngelatih timnas kayak freelance jadinya, kayak part timer. Makanya gue bilang kan, mendingan ya udah pelatih timnas bayar per match, per TC, per event kejuaraan. Ini ada AFF nih, per kejuaraan lu honornya berapa ini kontraknya? Udah bayar per kejuaraan aja kalau begitu. Pay as you coach ya. Iya. Makanya toh juga emosi juga nih bisa nih. Tenang Pak. Tumben biasanya gue. Nanti gue ambil alih nih. Toh juga pemain timnas kalau kita berkaca selama ini kumpulnya hamin berapa sebelum pertandingan? Hamin 1 atau bahkan ada baru official training paginya baru kumpul. Betul. Iya, jadi di mana lagi waktu pelatih mencurahkan segala pikiran, waktu segala macam kalau bukan di luar pertandingan itu tadi. Banyak nih PR nih, evaluasi, make mistake but don't lose the lesson. Ini kenapa kayak tadi Ai sudah bilang ya, jaga kandang lah, jaga benteng kita sebagai simbol. Kemudian apalagi soal kedekatan dengan pemain ini juga kan perlu, karena ironis banget ya kalau kita lihat isu yang digaungkan bahwa di zaman STI itu ada dinamika lah, nggak bisa bahasa apa segala macam, ternyata malah terjadi di era ini. Dan kalau kita lihat di grup Saudi sama Irak, pelatih itu nggak bisa bahasa Arab dulu. Iya benar. Tapi mereka yang sekarang lolos dan menuju lolos kan Irak kan, gitu. Jadi balik lagi, apa yang ini kesempatan PSSI nih udah bagus nih ngambil langkah pencet dia, tapi jangan salah lagi pilih pelatih. Pilih pelatih bener-bener yang
ngerti soal Asia, punya track record, mau tinggal di sini dan lain-lain. Gak usah lah alasan-alasan yang apa gimmick-gimmick itu tuh dikurangin lah. Iya. Oke. Tapi soal keputusan akhir ini yang kesepakatan bersama mengakhiri kerjasama, kompensasi tetap ada nggak? Gue nggak Tetap tahu. dong. Oh ya kalau menurut gue sih memang mutual agreement gitu ya, kesepakatan bersama. Tapi tentu nggak mungkin dong sebagai karyawan gitu kita mau, lu gue pecat ya gitu aja. Jam sostek harus turun dong. Ya iya dong, harus ada. Mungkin betul kata Harpa tadi ya. Iya. Mungkin tidak sebesar kalau seandainya tidak ada mutual agreement. Iya, pasti kalau ada mutual agreement kan ada kesepakatan tuh. Oke, nanti kita nggak kerja sama lagi. Ya gue bayar 3 bulan gaji lah. Gue bayar 3 bulan gaji deh Bisa gitu. jadi. Kemungkinan itu sih. Kemungkinan gitu. Kalau menurut gue benar-benar nggak dibayar sih kayaknya enggak deh. Atau sebaliknya kalau benar-benar full kompensasi itu gila juga tuh. Kalau nggak salah 18 orang deh total ya. Iya. Atau berapa itu kan lumayan mahal juga tuh. Tapi kan kalau misalnya secara etika tadi legowo dan kesatria, memang harusnya juga dia sudah menyatakan diri mundur dong. Iya, kan Menurut lu gimana? kan nggak mundur masalahnya. Iya. Iya, mundur hitungannya. Masalahnya nggak mundur. Dan tadi Harpa kan udah bilang bahwa ada WA tadi ya, bahwa keinginan Patrick untuk sampai Piala Asia. Dan Ketum juga sebelum round 4 ini kan udah pernah bilang bahwa nggak ada target untuk lolos Piala Dunia ya. Iya. Ini dibelokin, ini agak lucu sih menurut gue. Jadi kayak kita ke prasmanan nih. Iya. Kita mau angle yang mana ngambilnya, mau menu yang mana gitu. Iya. Karena selalu kan alasannya gitu kan. Oh, di kontrak perjanjian ini tidak ada target A, target B. Nggak ada masalah. Iya. Dan kemarin kebetulan gue satu frame dengan mantan ketua umum PSSI, Pak Nurdin Halid. Awal ini ngomong hal itu juga, template. Ketika gue bilang bahwa contoh ada Graham Arnold dipecat di tengah jalan, Roberto Mantini dipecat di tengah jalan, malah di Indonesia belum kerja udah dipecat kan. Iya, Peter Wistra. Baru dia ingat. Oh ya, saya ingat tuh. Saya juga nggak tahu ya. Gue juga nggak tahu. Saya pernah tuh mecat pelatih baru dua kali pertandingan katanya. Nah jadi nggak masalah sebenarnya. Yeah. Jadi pecat itu bukan kita benci, tapi for the sake of the team. Ini kelihatannya udah nggak sehat, udah nggak kondusif. Harus mengambil langkah tegas, cepat. Ya ambil aja, nggak ada masalah. Tinggal technical logistiknya yang harus diperhatikan kan, kompensasi dan lain-lain. Iya, kalau kita flashback ke belakang ya, artinya PSSI melakukan pemecatan Sintayong gitu, tujuannya apa? Kan untuk menyelamatkan tim ya. Apa narasi yang dibuat kan gitu, untuk menyelamatkan tim karena ada masalah komunikasi lah dan bla 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 kan. Nah, berarti kan menyelamatkan tim untuk menjaga apa? Objektifnya kan menjaga peluang kita lolos ke Piala Dunia. Dan itu dikatakan secara eksplisit loh. Betul, dan itu dikatakan secara eksplisit, walaupun kemudian direvisi bahwa tujuan utama bukan lolos Piala Dunia, target utama bukan lolos Piala Dunia 2026 tapi 2030 katanya. Iya kan? Karena JPR juga mungkin, wah ini kayaknya kalau bahaya nih kalau sampai gagal nih. Soalnya gitu. kalau seandainya kita targetnya 2020 ngapain lo pecat gitu yang kemarin. Orang kita peringkat 3 kok. Orang kita peringkat 3 dan masih dan aman-aman. hanya beda aja. 1 poin dari peringkat 2 loh. Betul, dan masih aman-aman aja gitu. Artinya kalau seandainya objektifnya bahwa kita untuk menjaga peluang kita lolos ke Piala Dunia, kalau kita udah nggak lolos ya udah pecat, nggak ada alasan. Dan nggak lolosnya juga bukan hanya sekedar nggak lolos ya. Kecuali kita lawan Saudi, wah ada peluang banyak, kena tiang, di save 7 kali, wasitnya kita bisa lihat memang secara wasit lawan Saudi bagus banget. Bagus nggak ada banget, alasan. bagus banget. Nah, lawan Irak sedikit gue tambahin, mungkin gue justru si Manning tuh yang nggak bener tuh. Nggak juga, kita juga banyak peluang dari kanan Eliano, crossingnya ke atas lah, terus kemudian cutbacknya ke Zylstra juga diblok dan lain-lain. Nah, nggak pakai VAR dia. Nggak, kalau VAR kan ada aturannya, leading to goal, leading to red card dan lain-lain, nggak bisa sembarangan. Nah, lawan Irak orang bilang kita babak pertama bagus, betul kalau sepintas. Tahu nggak apa yang dilakukan Graham Arnold? Dia mempelajari yang gue tahu ya, gue denger di Australia, mempelajari kelemahan kita dan kelebihan kita. Waktu dia kalah 0-0 di GBK. Itulah yang dipakai, dibiarin tuh nyerang kita. Kecapean. Dan kita nggak bisa manfaatkan itu juga. Akhirnya babak 2, Bang Ali Jassi masuk. Bang Zidane Iqbal masuk. Selesai langsung tuh barang. Itu. Tapi kan kita jadi juga... kita kalahnya itu bukan kalah yang memang mainnya bagus, kita dicurangin. Kalau itu sih nggak ada masalah kalau menurut gua. Tapi kan kalau misalnya tim lain mempelajari permainan kita, kan kitanya juga terus berkembang. Tambah ada beberapa pemain baru juga dibanding ketika lawan Australia. Iya, sebetulnya sih kalau menurut gue, ya kita lolos atau nggak lolos itu masalah proses saja ya. Masalah, karena kan sepak bola bukan cuma pemain bagus, strategi bagus, ada faktor luck juga kan. Nah, kalau kita nggak lolos,
it's okay lah, itu sebagian part of the game. Cuman ini kan perjalanannya ini loh, prosesnya ini yang ada ganjilan-ganjilan dikit. Prosesnya bener apa enggak gitu bener ya? atau enggak? Kalau mungkin kalau kita nggak lolosnya masih di pelatih sebelum ini, it's okay. Mungkin fans masih tetap kalau di fine-fine aja. RSTY yang jadi kelebihan dia adalah fans di belakang dia. Iya. Itu kelebihan dia. Suka atau nggak suka, dia memenangkan suara Kolosium nih. Jadi kalaupun kita gagal, rasa-rasanya dia masih punya mandat dari fans. Kalau ini kan kawan ini kan baru dan menggantikan orang yang sebagian besar lah, gue nggak mengklaim semua ya, orang sayang sama dia. Jadi orang nunggu-nunggu, lu bisa nggak lebih baik dari dia, selalu dibandingkan. Once lu nggak bisa, apalagi lebih parah, ya udah selesai. Dan gitu. Suara-suaranya langsung menggema ketika lawan Irak ya. Ketika kalah tuh langsung nama STY menggema di sana. Yang selalu menghantui ya. Iya, artinya gini, menjadi pelatih timnas juga harus bisa mengambil hati publik sepak bola Indonesia. Dan lu nggak bisa eksklusif ya. Lu harus bisa benar-benar punya wisdom. Sikap lu juga wise gitu kan, termasuk juga bagaimana lu nge-treat, bukan hanya nge-treat pemain, bukan hanya nge-treat federasi, tapi juga nge-treat publik. Itu penting ya dimiliki. Oh, sangat penting, sangat penting. Tapi atau pilihannya dua. Lu lolosin Piala Dunia, lu mau jungkir balik gaya lu setengah juga bodo amat. Setuju, ya kan? Setuju. Atau lu biasa-biasa aja tapi lu bisa mengambil hati orang. Iya, gitu. itu Sintayong kan, yang dia bisa mengambil hati dan dia kan juga belum selesai, kita juga nggak tahu lolos atau enggak. Nah, ketika lu deliver, ya bener yang kayak lu bilang, mau dia sejelek apapun, kayak Ferguson coba, apa kurang kasarnya di ruang ganti. Bahkan Patrice Evra bilang, itu kalau dia ngelakuin sekarang dia masuk penjara tuh katanya, saking kasarnya dulu. Tapi kalau deliver, emang fans MU yang peduli? Nggak ada. Joe Cancelo 2022-2023 diparkir sama Guardiola, gara-gara cuman protes kok gue mau dimainin, diparkir. Akhir musim treble winners. Emang ada yang peduli sama Joe Cancelo? Nggak ada. Ada yang peduli sama Guardiola galak? Nggak ada. Selama lu nggak melanggar, lagi-lagi nih fitnah, lu sara, lu kriminal, ya lu nggak bisa diapa-apain. Satu contoh ya, Glenn Hoddle menuju ke Euro 2000. Inggris, udah persiapan nih. Tiba-tiba dia diwawancara, dia bilang sesuatu yang tidak pantas ke kaum disable. Langsung di-cut. Padahal nggak ada urusan ini sama dia bagus waktu itu performanya. Nah, itu juga dengan pelatih. As long as lu deliver, minimal deliver, lu akan dicintai, akan diterima. Nah, masalahnya dia nggak ada satupun. Udah nggak diterima fans, nggak deliver pula, mainnya jelek pula. Sorry. Kan